Ya, dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni Suko Sutrisno dan Abdul Haris dituntut 6 tahun 8 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur pada 3 Februari lalu. Sedangkan JPU dalam sidang lanjutan Kamis kemarin akhirnya menuntut 3 terdakwa dari oknum kepolisian dengan tuntutan 3 tahun penjara. Lalu bagaimana keluarga melihat tuntutan ini? Kita akan tanyakan langsung pada Devi Atok, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Mas Devi. Selamat malam, Pak. Ya, bagaimana keluarga menanggapi tuntutan jaksa kepada para terdakwa ini, khususnya dari pihak kepolisian dengan 3 tahun penjara? Ya, sangat tidak setuju sekali. Karena para eksekutornya penembak gas air mata itu kan dijadikan saksi, bukan tersangka, Pak. Karena kan mereka hanya menghukum Danki, Kabaop, dan Kansa Mapta itu. Dan sangat tidak setuju sekali dengan dakwaan terhadap jaksa kepada tersangka itu, Pak. Sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, Pak. Bagaimana dengan dua terdakwa sebelumnya, Suko Sutrisno, kemudian juga dengan Abdul Haris yang dituntut 6 tahun penjara? Ya, sangat tidak sebanding dengan apa yang mereka alami, Pak. Karena Pak Abdul Haris itu waktu itu berkomunikasi dengan saya, mau itu jangan sampai mundur masalah otopsi itu, Pak. Lah, sorenya itu Pak Abdul Haris sudah diamankan oleh Polda Jawa Timur, Pak. Nah, karena mungkin Pak Abdul Haris itu cuma dijadikan korban. Seharusnya kan pelaku intelektualnya itu harus diungkap, Pak. Karena waktu itu Pak Abdul Haris surat sama saya mau ditangkap oleh Polda Jawa Timur gitu. Nah, dari jaksa penuntut umum, salah satu yang dianggap meringankan menurut JPU itu adalah terkait dengan ketiga oknum polisi ini ya yang dituntut 3 tahun penjara. Itu karena ketiga oknum polisi ini sedang melaksanakan tugas dan perintah untuk melakukan pengamanan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kayak pertandingan biasanya itu, Pak, pengamanan dari pihak Polres Malang. Nah, kalau kemarin itu kan dari pihak Polda Jawa Timur dan Brimob Jawa Timur, kan mereka tidak tahu karakter orang Malang seperti apa, kan gitu, Pak. Seharusnya kan mereka sudah diberitahu oleh Pak Kapolres, Pak Perli itu, mantan Kapolres Malang, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa senjata api, tidak boleh membawa gas air mata. Kenapa waktu itu ada pergerakan dari pihak Polda Jawa Timur? Dan mereka duduk-duduk di dalam, terus dapat perintah dari komandannya untuk merapat ke dalam stadion dan membawa gas air mata itu, Pak. Itu fakta yang ada di lapangan dan banyak saksi yang melihat kejadian seperti itu, Pak. Dan di Pengadilan Surabaya mereka mengelak tentang adanya tembakan gas air mata. Mereka mengelak menembak gas air mata ke tribun selatan, utara, dan timur, Pak. Ya, kemarin pada saat sidang juga sempat ada terjadi kericuhan di mana anggota Brimob yang mengeluarkan yel-yel begitu mendukung ketiga terdakwa ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Ya, kami sangat, sangat sedih lah dengan kelakuan oknum-oknum Brimob seperti itu, bilang brigade. Nah, ini kami kan rakyat kecil, Pak. Kami nggak punya senjata, rakyat kecil, dan taat membayar pajak untuk negara. Lah, mereka itu yang membayarkan kita, Pak. Seharusnya mereka melindungi kita, jangan membuat sakit hati kepada kita, Pak. Apakah itu, Pak. Pada saat itu Bapak ada di sana? Saat kemarinnya saya ikut sidang di sana, Pak. Ya, waktu sidang pun mereka melihat saya seperti sampah, Pak. Masa saya sudah kehilangan 2 putri saya, dilihat seperti sampah di Surabaya itu, Pak. Kami sangat, keluarga korban dan para korban itu sangat Pak? Ya, boso Jawa ini nelongso itu, Pak. Dengan keadilan di PN Surabaya itu, Pak. Dan mereka kan ya kita tidak bisa live, tidak bisa mengikuti jalannya sidang di sana. Sama pihak-pihak di Malang kan kita tidak disetujui sidang di Malang karena alasan keamanan. Masa kepolisian Indonesia tidak bisa menjamin keamanan di Malang, Pak? Padahal Malang sekarang kan ya
sudah agak kondusif, Pak. Tapi jangan dibuat suasana di Malang dengan keadilan yang tidak kami dapatkan. Ya, Ya sangat apa, Pak? Ya tinggal menunggu api dalam sekam itu, Pak. ya. Pak Pak Devi, ini kan tuntutan yang dijatuhkan JPU ini jauh lebih ringan. Padahal ancaman maksimal kalau dilihat dari pasal 359 dan juga 360 KUHP kan 5 tahun penjara. Itu artinya Bapak dan keluarga yakin, keluarga korban lainnya juga yakin apakah nanti hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa? Ya saya mohon ya berdoa aja. Kan hakim itu merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah, semoga Pak Hakimnya itu mempunyai hati nurani dan waktu kami para saksi dan keluarga korban yang bersaksi di pengadilan Surabaya itu ya mendapatkan keadilan yang semestinya. Masa kejadian pengerusakan kantor Arema itu dituntut 10 tahun. Nah ini genosida Kanjuruhan ini cuma 3 tahun, Pak. Ya ini sudah tidak masuk akal, Pak. Ini gimana? Ya, baik. Keadilan di Indonesia seperti apa? Nyawa ini di Indonesia kayaknya nggak ada harganya, Pak. Mana sila kelima, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sangat kecewa, Pak. Warga Malang sangat kecewa. Begitu murahnya warga Malang untuk dibunuh, Pak. Baik, terakhir untuk harapan dari keluarga atau mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi mungkin atau juga kepada siapapun yang menyaksikan dan mengikuti dan mengawal kasus tragedi Kanjuruhan ini. Ya, saya sampai sekarang ini masih menunggu janji Pak Jokowi yang diucapkan di depan saya untuk menghukum pelaku-pelakunya, mulai Barada sampai jenderalnya itu ya siapa asal pelakunya ini. Ya, saya mohon pihak kepolisian, Bapak-bapak jenderal di Jakarta, ini kan di daerah, Pak, tolong untuk yang di Jakarta, saya mohon, Pak, ini kan institusi Polri, Pak, mohon lebih diperhatikan, Pak. Ini tentang nyawa, Pak, bukan tentang masalah korupsi atau perjudian, Pak. Ini nyawa, Pak. Mohon, Pak. Mohon kami ini warga Malang, orang-orang daerah didengarkan di Jakarta, Pak. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Devi Atok atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News. Mudah-mudahan saja keadilan berpihak pada para korban. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih.